Teori behavior atau teori perilaku adalah pendekatan dalam psikologi yang menyoroti pentingnya pengamatan dan analisis terhadap perilaku individu serta pengaruh lingkungan dalam membentuk perilaku tersebut. Teori ini berpendapat bahwa semua perilaku manusia dan hewan bisa dipelajari dan diubah melalui proses pembelajaran dan penekanan pada penguatan dan hukuman. Dalam konteks ini, penguatan berfungsi untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan, sementara hukuman bertujuan untuk mengurangi atau menghentikan perilaku yang tidak diinginkan. Selain itu, teori ini mencakup pengkondisian klasik dan pengkondisian operan, yang masing-masing menjelaskan bagaimana perilaku terbentuk melalui asosiasi atau akibat yang mengikuti perilaku tersebut. Teori perilaku juga mengakui peran observasi dalam pembelajaran, yang dikenal dengan pembelajaran sosial. Pengaruhnya sangat signifikan di berbagai bidang, termasuk pendidikan, terapi perilaku, dan program intervensi untuk merubah perilaku yang tidak sesuai. Iya. Halo, silakan masuk. Makasih. Oke, mari. Boleh duduk di sini. Halo Adel. Halo Ibu. Bener kan dengan Mbak Adel yang ngechat Ibu semalam pengen konseling katanya ya? Iya benar Ibu. Gimana tadi perjalanannya? Lumayan macet sih Bu tadi, makanya agak lama kesininya. Iya, karena pulang sekolah ya, jam-jam Iya, pulang pulang kerja, sekolah. pulang sekolah juga. Oke, boleh diminum dulu. Makasih. Ibu senang ya Mbak Adel udah nyempetin diri buat datang ke sini. Sebelumnya Mbak Adel udah pernah belum ngelakuin konseling? Belum sih Bu, ini baru pertama kali. Oke. Jadi sebelum kita mulai sesi konselingnya, Ibu bakalan ngejelasin asas-asas tentang konseling. Konseling ini bakalan berjalan selama 25 menit ya. Kalau emang ntar Adel masih kurang, kita bisa ngelanjutin buat ke sesi keduanya. Nah, jadi asas dalam konseling itu ada 3. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, jadi Mbak Adel nggak usah khawatir tuh kalau misalnya apa yang udah Mbak Adel ceritakan ke Ibu itu bakalan tersebar kemana-mana. Ibu bakalan jamin itu bakalan Ibu simpen, nggak akan Ibu sebar kemana-mana, terkecuali ya kalau misalnya Ibu memang membutuhkan pihak ketiga, misalnya orang tua atau bahkan kepolisian, karena takutnya hal itu membuat bahaya Adel sendiri. Nah, asas yang kedua itu kesukarelaan. Jadi Mbak Adel kesini atas paksaan orang lain atau kemauan diri sendiri? Kemauan diri sendiri sih Bu, soalnya aku mikirnya apa ya, soalnya aku tuh ini kan baru pertama kali konseling. Jadi aku mikirnya tuh aku pengen banget ngelakuin konseling gitu, kayaknya mungkin bakal nyelesain masalah aku gitu ya. Mungkin bakalan ada jalannya gitu kalau misalnya aku ikut konseling gitu sih Bu. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya asas keterbukaan. Jadi Ibu harap Mbak Adel bisa cerita tanpa ada yang ditutup-tutupi. Oke, dari sini udah paham belum? Paham Ibu. Oke, bisa ya sekarang kita mulai sesi konselingnya. Oke Bu. Sekarang bisa nggak Mbak Adel ceritain apa yang sedang Mbak Adel alami? Jadi tuh aku tuh ngerasa stres Bu, karena
minggu depan kan minggu UAS, jadi kayak aku udah ngerasain dari sekarang nanti gimana ya aku UASnya. Aku takut kalau misalnya nanti aku nggak bisa ngerjain, aku nggak tahu ini jawabannya apa ya, ntar aku nggak ngerti kalau misalnya nilai aku jelek gimana, kayak gitu Bu. Oke, emang ujian tuh bisa bikin stres ya. Iya benar. Nah, kita bisa bahas itu dan cari cara untuk membangkitkan kepercayaan diri Mbak Adel lah ya. Iya Ibu, aku butuh banget bantuan dari Ibu karena bener-bener sesetres itu sih Bu. Aku bener nggak tenang minggu ini tuh gitu. Karena takut juga nilainya nggak sesuai ya sama Iya. Mbak Adel. Benar. Oke. Coba deh Mbak Adel ceritain apa yang bikin Mbak Adel cemas banget kalau misalnya mau ujian. Aku tuh ngerasa kayak khawatir terus kayak gugup gitu Bu kalau misalnya berapa minggu ke depan itu bakal ada ujian gitu. Karena ya itu tadi Bu, kalau misalnya aku ngerasain hal itu tuh kayak aku takut nilai aku jelek gitu Bu, udah overthinking duluan. Oke, Ibu paham kok apa yang ada Mbak Adel rasain. Eh, bisa nggak sekarang Mbak Adel ceritain perilaku apa ya yang biasa Mbak Adel lakuin kalau misalnya Mbak Adel merasa cemas? Mbak Adel bakalan belajar atau malah menghindar gitu buat ngadepin ujiannya? Aku tuh tipe orang yang mungkin bisa dibilang mungkin males kali ya Bu kalau orang ngomong. Aku tuh suka ngehindar gitu Bu kalau misalnya ada ujian, karena bukan dari malesnya sih Bu, aku lebih mikir kayak aku tuh stres banget, aku butuh hiburan gitu, jadi aku lebih main game gitu atau nonton TV. Nah kalau misalnya aku nggak kayak gitu aku bakal kepikiran terus, tapi aku tuh kayak nggak ada niatan buat maju gitu, buat belajar gitu. Malah ditunda gitu ya? Iya susah banget. Menunda itu malah sebenarnya bikin stres. Kita juga menunda kadang ada perasaan yang bikin aduh aku belum ngerjain tugas nih tapi aku males gitu, mungkin gitu ya perasaan Mbak Adel. Mbak Adel inget gak saat-saat dimana Mbak Adel yang benar-benar semangat gitu udah siap buat ngelakuin ujian? Pernah sih Bu, waktu itu seminggu aku coba belajar, aku coba persiapin diri gitu karena aku tahu minggu depan bakal UAS. Sebenarnya aku ngerasa kayak ya cemas aja gitu, stres aja gitu, tapi aku ngelakuin itu kayak kayak agak terpaksa gitu loh Bu, karena aku mau coba dalam seminggu itu buat belajar gitu. Nah kebetulan waktu itu aku belajar seminggu, itu pas ujian aku dapet nilai yang bagus, cuman ya gitu muter lagi gitu. Oke, Ibu paham. Itu bagus ya. Ibu boleh tahu nggak apa yang kamu lakuin berbeda saat itu yang buat kamu semangat buat belajar sebelum ujian? Waktu itu aku sih buat jadwal ya Bu, niatnya biar ketata lah, biar biar punya schedule gitu, biar disiplin. Cuman ya itu waktu itu aku emang ngejalanin yang dalam seminggu itu, cuman aku nggak tahu kenapa aku kayak balik lagi gitu, padahal itu kayaknya efektif banget sih buat aku, cuman akunya yang malesan mungkin, bukan malesan ya, aku tadi bilang yang udah stres duluan gitu sih Bu. Oke, karena udah mikirin aduh bakalan ujian gitu Iya ya. makanya mikirnya kayak gitu, terus ya itu jadi itu tuh nggak kejalanin gitu, makanya teteran ya udah gitu. Oke.
Eh, Coba kita fokus sama pembentukan karakter Mbak Del ya. Apa nilai atau karakter yang pengen Mbak Adel tanamkan dalam diri Mbak? Misalnya kayak disiplin atau keberanian atau bahkan ketekunan gitu. Mungkin aku harus lebih disiplin kali ya Bu, terus mungkin aku harus lebih percaya diri gitu. Iya, disiplin biar bisa ngatur waktu ya. Iya. Biar bisa prepare juga sebelum ujian. Disiplin sama percaya diri itu karakter yang penting banget ya Mbak ya. Kita bisa mulai dengan membangun rutinitas belajar. Gimana kalau misalnya Mbak tentuin waktu khusus tiap hari gitu untuk belajar? Mungkin bisa ngebantu ya Bu. Oke, kita bisa ngebuat rencana ya buat kedepannya. Berapa lama Mbak Adel mau belajar tiap hari? Mungkin mungkin aku bisa buat atur waktu ya Bu, 30 menit buat belajar, terus gimana ya, terus sisanya buat main game mungkin gitu. Nah, aku juga pernah loh Bu, waktu itu kan aku tahu minggu depan itu bakal UAS kan. Nah, tadi kan aku cerita seminggu yang aku pernah seminggu belajar itu, aku coba beneran bagus kan, lumayan bagus kan bahasanya. Nah, aku juga pernah coba waktu itu, sebelumnya aku pernah coba pakai metode apa ya, kayak Pomodoro. ya ya semacam itu Bu. Iya. Aku tahu apa teknik itu. Nah, waktu itu aku belajar tuh kayak 30 menit belajar, terus 30 menit buat main game, terus nanti menit selanjutnya aku istirahat, pokoknya sisanya aku istirahat. Nah, nanti kalau misalnya aku ada niat lagi, aku bakal belajar lagi gitu Bu. Kayak aku tuh belajarnya tuh kayak semut aku gitu, cuman diniatin. Terus aku tuh waktu itu nyoba, aku belajar sampai aku tuh capek, cuman pas aku capek itu aku tuh langsung udahin belajar itu. Nah, aku tuh ngerasa kalau metode itu tuh cocok sama aku, kayak aku tuh lebih masuk gitu Bu kalau pakai teknik itu. Kayak lebih apa ya, mungkin karena tergantung mood aku dan niat aku kali ya Bu, itu bisa masuk. Nah, aku tuh pernah ngelakuin itu, cuman balik lagi aku muter lagi, kayak kalau aku stres bakal main game lagi, bakal nonton TV terus lagi. Kayak itu tuh nggak dijalanin lagi loh Bu, cuman sekali itu aja sama yang seminggu itu doang. Oke, dari sini kita udah bisa ngeliat ya sebenarnya apa metode yang efektif buat Mbak Adel lakuin gitu. Coba deh kalau misalnya lagi belajar, Mbak Adel inget tuh buat disiplin. Mbak Adel kan udah ngerencanain tadi kalau misalnya per hari Mbak Adel bakalan belajar selama 30 menit. Oke. Ntar kalau misalnya Mbak Adel kurang percaya diri atau udah males-malesan lagi, aku harus tuh nyelesain target aku per hari, aku harus 30 menit kayak gitu. Harus semangat. Mbak Adel juga harus tanemin dalam diri Mbak Adel sendiri kalau misalnya Mbak Adel tuh benar-benar niat buat berubah. Oke. Ya Bu, itu mungkin buat motivasi aku ya Bu ya. Iya. Mbak bisa ngelakuin setiap lagi stres gitu, lagi males, bisa deh bilang aku pasti bisa gitu dalam diri. Boleh lah di ngomongin berkali-kali gitu. Iya benar. Oke. Selain itu coba kita gunakan teknik penguatan positif juga ya. Setiap kali Mbak Adel berhasil belajar,
sesuai rencana Mbak Adel yang tadi Mbak Adel buat, coba Mbak Adel kasih hadiah kecil gitu ke diri sendiri karena udah berhasil ngelakuin itu, kayak kasih reward kecil gitu. Misalnya Mbak beli hadiah buat diri sendiri, apa barang yang Mbak suka ataupun ngelakuin hobi yang mungkin bikin tenang Mbak Adel gitu, bikin refresh lagi lah kayak gitu. Itu menarik sih Bu. Aku tuh orangnya seneng loh Bu kalau dikasih reward. Mungkin aku bisa coba ya Bu. Mbak Adel juga boleh tuh kalau misalnya aku udah berhasil belajar, bisa aku pengen jalan-jalan atau beli makan cemilan yang mungkin Mbak Adel suka gitu kan. Oke, kalau misalnya itu emang membantu memperkuat perilaku positif Mbak Adel, selain itu gimana dengan menceritakan pencapaian kepada teman atau keluarga? Itu juga bisa kan meningkatkan kepercayaan diri Mbak Adel gitu, atau bahkan bisa lah ngajak temen Mbak buat belajar bareng biar kayak seru kan belajar bareng-bareng, nggak bikin suntuk juga gitu. Iya sih Bu, mungkin aku bisa cerita ke teman-teman kali ya Bu. Kayaknya seru deh. Oke, baik. Oke, selama proses ini nih pasti ada yang namanya rintangan ya yang bakalan Mbak hadapi. Eh, Apa yang Mbak pikirin sih yang bisa jadi tantangan saat mencoba untuk disiplin belajar? Kalau dari diri aku sih mungkin karena godaan dari uh, game sama ya hal-hal yang nggak penting Nggak lah Bu penting. ya. Iya. Itu yang lebih besar kali ya Bu, karena aku ngerasanya kayak gitu. Oke, kita bisa ya ngatasin itu dengan membuat lingkungan belajar yang bikin Mbak Adel nyaman gitu. Coba deh untuk meminimalkan gangguan saat belajar. Misalnya Mbak matiin notifikasi atau matiin game dulu kalau misalnya pengen belajar, jadi nggak ada gangguan-gangguan tuh dari luar. Kalau misalnya kadang ya kita juga perlu HP ya buat belajar Iya. gitu, jadi bisa kan aplikasinya dimatiin dulu untuk sementara, jadi buat target diri Mbak sendiri juga biar aduh aku harus matiin ini nih, matiin gamenya biar kalau misalnya nggak ada notif masuk kawan aku ngajak main game, jadi aku bisa fokus gitu. Iya sih Bu, bener. Tapi kadang aku tuh ke distract gitu. Cuman kalau kalau bisa mungkin aku bisa belajar di perpus kali ya Bu. Karena di sana kan sunyi tempatnya gitu. Kayak ya orang-orang mungkin cuma baca-baca buku, orang-orang pada nugas gitu. Mungkin aku bakal ke distractnya juga, ya bakal nugas juga kali ya Bu ya, bakal baca-baca buku. Mungkin aku bakal lakuin itu sih Bu, mungkin itu baik apa ya, langkah yang bagus gitu kali ya Bu. Iya itu ide yang bagus ya. Jadi karena di sana kan dilarang buat berisik juga ya. Jadi kita Iya. juga nggak akan mau mengganggu orang yang lagi fokus belajar. Itu bagus sih idenya. Nah, selain Mbak belajar di perpus juga, coba deh Mbak ngembangun suasana yang lebih menyenangkan. Kayak misalnya Mbak belajar sambil mendengarkan musik atau misalnya di taman gitu. Itu gimana menurut Mbak? Mungkin kalau aku nyobanya minggu depan gimana Bu? Soalnya aku juga butuh waktu gitu Bu buat persiapan, karena aku susah banget nih Bu. Pokoknya aku tuh kayak orangnya sering ke distrik, jadi agak susah nggak apa Iya, ya. belum bisa mengatur waktu yang benar-benar Iya. fokus gitu buat belajar ya. Oke, jadi langkah pertama yang udah kita dapetin dari konseling ini, Mbak Adel bakalan belajar perharinya 30 menit ya, perharinya. Terus Mbak juga bakalan menerapkan disiplin
dan juga memberikan penguatan positif kepada diri sendiri kayak yang Ibu kasih saran tadi ya. Mbak Adel juga bisa ngasih hadiah kecil buat diri sendiri kalau misalnya berhasil melakukan yang udah Mbak Adel rencanakan. Nah, menurut Mbak Adel, kapan kita bisa bakalan ketemu lagi gitu buat ngebahas ini nih berjalan dengan efektif atau enggak? Mungkin kan minggu depan itu aku bakal coba ya Bu, tadi aku bilang mungkin bakal coba minggu depan, dan mungkin minggu depannya lagi gitu bisa diatur jadwal lagi sih Bu, lihat. Ya biar lebih jelas juga ya ini bener-bener berjalan atau enggak kalau udah dalam waktu yang sekitar. Iya, Oke. Aku bakalan ini ya nanti ngehubungin kamu buat kita nulis jadwal lagi, jadwal pertemuan kita. Sebelumnya apa harapan Mbak buat pertemuan kita berikutnya? Mungkin aku bisa belajar buat disiplin, terus percaya diri gitu ya Bu, buat ngadepin ujian selanjutnya gitu. Dan apa ya, disiplin dalam bentuknya aku niat buat Bener-bener belajar niat gitu, gitu ya. buat bener-bener niat. Udah nggak ke distract lagi ya buat hal-hal yang Iya. lain. Ya mungkin itu sih Bu. Oke, tujuan yang baik banget tuh buat Mbak Adel. Ingat ya, buat bisa hubungin ibu kapan aja. Jangan sungkan juga kalau misalnya Mbak Adel bener-bener perlu butuh bantuan ibu lagi. Oke, terima kasih ya Mbak Adel udah nyempetin datang ke sini. Semoga sukses sama yang udah Mbak Adel rencanakan tadi. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Yaudah kalau gitu Bu, aku pamit ya Bu. Makasih banget Ibu udah mau dengerin cerita aku, keluh kesah aku, ya mungkin mungkin sebelibet itu aku cerita kali ya Bu ya. Makasih banyak Kita ya Bu. sama-sama belajar. Iya. Ingat ya Mbak Adel, perubahan itu butuh waktu ya, nggak bakalan spontan gitu aja. Itu juga butuh apa sih niat yang benar-benar dari diri Mbak Adelnya. Oke, Iya, Ibu. makasih ya. Iya, pamit ya Bu. Hati-hati di Bu. jalan. Iya. Kita kabarin ya kalau udah sampai. Iya Ibu, makasih. Ayo Bu.